Badar sebagai tonggak sejarah dalam Islam. Malah ketika Nabi orang perang sing film Nabi kaya perang Badar. Bahkan mantan-mantan sahabat perang Badar dari itu gendol lah itu angger diarani ora disepuro pangeran Nabi ora trimo. Innahu syahida Badr. Ini rumah tenan. Banyak sahabat yang setelah perang Badar ketok kemanusiaan. Misalnya salah dalam jual beli atau dalam konflik harta atau dalam apa saja. Itu ketika dihujat sahabat yang lain. Ya, ketika dihujat sahabat yang lain. Mesti Nabi jatuh sebuti. Jangan hujat. Innahu syahidah. Itu jangan hujat. Dia itu syahidah. Karena perang tersulit dalam sejarah. Ya, wong persiapane mau dimonggo mapak kafilah. Persiapan perangnya kanggo ngadepi kafilah dagang. Didu tentara bener. Sebab itu dalam tradisi-tradisi keulamaan dunia itu tidak ada tawasul pakai perang Uhud atau perang Bani Mustalik. Pun kalau terang ini masalah sejarah. Pokoknya walhasil itu geografis Mekah dengan Madinah itu kira-kira 400 kilo. Nanti haji. Kalau ada petanya, pokoknya Mekah Madinah itu kalau sekarang sekitar 400 kilo. 400 kilo. 485, pokoknya 400-an kilo, kisarannya 400-an kilo. Itu dulu karena Abu Sufyan masih kafir dan presiden Mekah itu melakukan perdagangan sampai Wudi Syam. Ketika pulang dari Syam, ini rumah orang kalau nak salah ini termasuk yang dipakai orang Barat nuduh Islam. Abu Sufyan itu sebagai presiden Mekah itu mati-matian dalam melawan Nabi. Baik secara militer, secara ekonomi maupun secara kultural. Ini rumah tenan salah paham karena selama ini Barat itu nuduh bahwa Islam mensyariatkan perang, bahkan mensyariatkan perampokan. Posisi Abu Sufyan dalam presiden Mekah, presiden Mekah. Dia presiden Mekah, dia secara kultural ya dinasti yang dihormati, secara ekonomi dia saudagar kaya. Sehingga lintas negara itu sampai Mekah nggak ditutupi Syam. Walhasil kekuatan ekonominya Abi Sufyan kemudian benar-benar menjadi energi bagi tentara-tentara Mekah untuk menumpas Islam. Ini. Kekuatan ekonominya Abi Sufyan benar-benar jadi energi tentara Mekah untuk menumpas Kanjeng Nabi. Sebab itu Nabi berkehendak aset-aset ekonomi Abi Sufyan itu harus dimusnahkan. Termasuk mumpung Abi Sufyan mau melintas kawasan Madinah. Ya itu. Sehingga karena Abi Sufyan posisinya dagang dia hanya membawa kafilah dagang, ini rombongan dagang, ini rombongan. Dan ini cara bahasa Arab jenis al-ir, ya, kafilah dagang, sing bareng Abi Sufyan jenis apa? Al-ir. Semenjak dulu mulai zaman Asuraina, cara kuno mari Asuraina, iku anggar wong sugih, iku dilindungi negara. Mergo nak wong lara itu mati negara rapati rugi. Mergo pajeke sithik malah ngentekno BLT, paham ya? Tapi nak sing mati ku wong sugih, iku ora income ke negara kan banyak. Mergo pajaknya juga tinggi. Nah, salam template ya akeh. Wong lara itu wis ngel-ngelo wong, amen protes. Sebab itu kebijakannya Abi Sufyan, dia sebagai kepala negara saat terancam oleh kafir, oleh Muhammad, ya, cara mereka Muhammad, itu dua intelijen, dasar, cara bahasa kuno dasar atau jasad, itu intelijen. Saat Nabi menghendaki mau menghadang Abi Sufyan yang hanya dengan kafilah dagang, tidak bersenjata, itu informasi cepat sampai Mekah. Akhirnya Abu Jahal betul 1000 pasukan militer semiarnya dengan peralatan yang canggih, dengan peralatan militer ngawal sinten Abi Sufyan. Abi Sufyan sebagai orang yang menguasai peta, niku sebetulnya terus liwat nenggene Sahil al-Bahri, lewat nenggene pantai. Itu selamat sebetulnya. Saat selamat Abi Sufyan Abu Jahal langsung informasi bahwa kafilah dagang telah dasar Abu Jahal, musadung metu gue peralatan perang, gue pasukan perang. Sajanya tujuan awal kan melindungi kafilah nopo. Abi Sufyan. Wes kadung metu ya menisan. Ora mulai gak apa-apa wong Abi Sufyan selamat.
Kok kadung metu perang bisa. Awalian saiki gentenan Kanjeng Nabi sak balane sing grogi. Mau sahabat PD mergo mau trimo nglawan kafilah apa? Saiki dhewe tugase gak nglawan kafilah dagang tapi nglawan tentara bener. Bener. Sahabat itu gedho-gedho di sini, sahabat imannya yang pas-pasan itu pirang. Mulane pangeran nak kadang sahabat ya dinyak wa inna fariqam minal mu'minina laka ribun yujadiluna kan apa? Filhaq. Harus sahabat do protes ya Rasulullah, kita ini hanya punya persiapan ngelawan kafilah dagang ngono ae. Kok bodoh pasukan tentara. Wah ini mboten rasional, enggak realistis kan apa? Gak rasional. Ini yang disebut wa inna fariqam minal mu'minina lagaribu yujadiluna kan apa? Filhaq. Ini tidak rasional. Dari awal kita mau perang hanya melawan kafilah dagang, mau ngadepi tentara bener. Terus ngono jumlahnya lebih banyak, peralatannya lebih jauh. Akhirnya separuh sahabat lebih pun tentang Kanjeng Nabi. Sing dukung ya sahabat langganan, sing papan atas ya Abu Bakar, Umar. Akhirnya Kanjeng Nabi ngendikan saya Nabi nak metu mokongnya kan lah rujan nawala wahdi gue ramel perang lah aku berperang dhewean ya gue ramel bantu aku berperang nawa dhewean akhirnya Sayyidina Umar nangis, Abu Bakar nangis terus ya sudah ya Rasulullah perang saja kami mau ikut kamu. Setelah Abu Bakar mau ikut, Umar mau ikut, kemudian wakil dari Ansor belum ada ya wakil dari Ansor jalan Nabi dulu terus sahabat Ansor. Sahabat Ansor ya Rasulullah, ka'anna ka'arotan. Apa yang engkau kehendaki dari kita? Jenengan kok ningali kita terus. Maksud jenengan. Terus wonten sahabat Ansor kados Sa'ad bin Ubadah terus usul. Ya Rasulullah, kami sahabat tidak akan bermental cemen kayak yang dilakukan Bani Israel. Ketika mengatakan sama Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna haruna napa? Walakin idhab anta fa inna ma'akum muqatilun. Walakin idhab anta fa inna ma'akum muqatilun. Kita ini tidak akan cemen, tidak akan bermental licik. Seperti yang dikatakan Bani Israel ketika nyuruh Musa, maksa ngenapen perang dhewean lebih pangeran. Jadi di pangeran kondang. Mau ben pangeran, di pangeran kondang perang deh. Inna haruna napa? Oh itu. Nah, tak lugu-lugu nego nak bar menang kandhani. Nak bar menang napa? Kandhani. Akhirnya sahabat Ansor putusno ikut perang. Ya wala kini sab anta inna ma'akum napa? Muqatil. Kita akan bantu ikut perang. Nah, sahabat-sahabat yang ragu terhadap teori taktis, yaitu kalau pasukannya ada banding, jumlahnya ada banding, sing dimaksud wa inna syariqa minal mu'minin apa? Lah dari itu dijadiluna kan apa? Filhaq. Lah Tuhan punya rencana tersendiri. Pasukan Islam yang sekitar 300 kira-kira kisarannya 300. Iku nak menang dek kafilah dagang. Iku rak pangeran gak ketok hebat. Rak yo wajar. Wong pasukan perang musuh pasukan dagang. Rak pangeran gak ketok hebat. Lah nek iki 300 wong pas-pasan musuh pasukan beneran sing luwih akeh 1000 lebih. Rak ketok hebat. Mulane dari pangeran wa tawadduna anna ghaira zati syaukati takunu lagu. Mesti wae kowe perang seneng ambek sing ora kuat. Tapi nak kowe menang mbek sing ora kuat iku ora ngetokno ayat-ayate pangeran. Mulane dari pangeran wa yuridu wa ayyuhikul haqqo di kalimati. Pangeran ate ngetokno kedijayaan. Carane kowe didu mbek sing luwih kuat. Lah nek didu mbek sing ora luwih kuat menang akeh tunggal. Mari kita jadi kiai, jadi tokoh, nak di musuh sing keren. Mulane kalau seneng kiai-kiai do musuh Gus Dur, mergo wong hebat itu diusi dari musuhnya. Mulane kan di musuh ya SBY, Gus Dur, Megawati. Mergo wong diukur hebat itu nak musuhe hebat. Di musuh kok tongko Karmen, Karla. Dadi kiai dirasani Karmen, Karla wis sumpah. Padahal wong hebat itu diukur kena apa? Musuhe. Nak musuhe hebat kayak menang napa? Hebat. Itu yang disebut watawat duna anda daerah dari syawakati takun. Nak mental para sahabat karepem ya perang ambek sing ora kuat. Anda daerah dari. Tapi pangeran ngertakno liya.
Ini ku tujuane pangeran ngetokno kedijayane pangeran. Ngetokno ayat-ayat pangeran iki dimaksud wa yuridu wa ayuhikal hak. Tenang. Akhirnya gelem ra gelem sahabat mutusno perang. Lah wis dadi sunnahe pangeran. Angger barang iku apik terus maslahat, mesti cobane iku berat. Barang diputusno perang delalah. Keadaan tanah itu tidak memungkinkan secara strategi perang. Jadi diliwati wangel, pokoknya enggak ideal. Sementara posisi wong kafir ideal. Dari segi geografis posisi wong kafir ideal, posisi wong Islam betul apa? Ideal. Karena kebetulan Biru Badr itu dekat pasukan wong kafir. Wong kafir gampang untuk minuman, air minum. Posisinya sahabat lala atau air apa? Sumpah lagi siap. Wah, ada sahabat itu pusing. Wes kere sithik ngombe randu. Oh, pangeran yo lucu. Pangeran iku pancen polane agama sing lahirno wong jagat. Mergo agama kadang ra masuk akal. Wes kere ra ono banyu, lha kok apa tuh pancen sowan dadi kiai wae. Wes kere ora jelas musuhe berat, kok sampe do ngantuk. Turun. Tadi nabi asline yo piye malah do ngantuk. Jebule malah entuk wahyu idhiwas sikumun asa amanatam min. Pangeran aneh. Wes keadaan wedi ora rasional ra banding malah dikek nikmat mau trimo kan. Pengeran gawe hitung-hitungan kok ngono iku disebut inyuwasi kumun ata amanatam. Allah ngrungkepi kowe ngenteki nikmat kowe sing rupane ngantuk. No ati napa? Amanatam iku ben kowe ngrasa aman. Kok ngantuk wong turu iku ya ora wedi jenenge ngantuk, Mbak. Mulane wong nak melarat iku seneng turu. Mergo rapati wani, delok urip rapati napa? Wah. Oh, kula zaman mondok niku anggere kancaku ra duwe dhuwit mesti turu, anggere tak gugah melek apa lek Gus. Mergo melek butuh biaya. Jadi turu ya rahmat. Nggo napa? Melihat ketidakjelasan termasuk antisipasinya ngangge napa? Turu. Niku secara kuno. Wah, pangeran wis musuhe ra banding diparingi rahmat iso napa? Turu iki dimaksud idzihasi kumun asa amanatam. Bareng turu delalah macam pangeran yo ono. Delalah junub. Oh, kere kok junub. Ya junub tenan. Wah, akhirnya bareng junub lah iki terus setan duwe alasan. Delok lah. Ning atine para sahabat disitu. Delok lah nak Muhammad iki wong kafir dekat air, posisine seger, apa-apa mudah. Wong Islam wis kere cek ju. Iku ra ono liya kecuali bukti pangeran gak mihak Muhammad. Nggih. Pangeran ra mihak Muhammad. Iku mulai ono wasa Isus. Nggih. Mulai ono wasa Isus. Delok le Muhammad iku. Wis kere ora duwe apa, malah saiki do napa? Junub. Warang tangi turu wis ora ana banyu, kesulitan grogi cek napa? Junub. Sahabat umume wong saleh nak ndonga nak ora suci gak pede. Petawasul junub. Sejarah. Mulane kabeh kiai iku mesti ana teori sing ra masuk akal. Wong turu kok amanatam niku. Akhirnya pangeran masa ujian ini berlalu lagi wayunas jilo alikum minas sama ima'al liutoh hirokum. Malahnya terusannya liutoh hirokum bihi wayu tiba antum merisat setan. Dan supaya air ini menghilangkan kekotoran setan. Jadi setan mulai ngelidu delok dan asipem. Kere radiban wijek ju. Itu bukti pangeran kami dari setan. Sahabat mulai oleh. Akhirnya lagi ono banyu terus sahabat iso adus, iso tawasul, iso ndonga, iso salat. Lagi pede meneh. Iku nunjukno bahwa teori agama itu tidak sama dengan teori rasional. Wong turu kok dihitung. Tapi setelah masa lalu ini berlalu, itu orang pakar-pakar medis bisa ngitung. Wong wedi nek iso turu malah rawan jantungnya coplok. Jadi wong kiri atau iso ngantuk, nak melek terus malah darah tinggi, jantungan malah ra kelar bro.
Atau turu telmi sidik-sidik ra masalah, yang penting ora penyakitnya ora endi. Karena orang dalam tertekan agak iso turu itu rawan jantung, rawan macam-macam, atau iso napa? Tuh. Meskipun turu bagian dari gak realistis, ngadepi masalah terus ditinggal. Ayo Pak repot. Dimulai iya ora iso nyelesaikno masalah, wong duwe ra duwe. Rawan nambahi masalah, nambah penyakit. Atau ditinggal napa? Iku sing disebut pangeran isyuhasikumun nu'asa amaratam. Justru karena ngantuk itu menjadi rasa aman. Akhirnya terus terjadi perang Badar. Perang Badar sebagai tonggak sejarah dalam Islam. Malah ketika Nabi orang perang sing dilem Nabi kaya perang Badar. Bahkan mantan-mantan sahabat perang Badar dari itu gendollah itu angger diarani ora disepuro pangeran Nabi ora trimo. Innahu syahida Badr. Ini rumah tenang. Banyak sahabat yang setelah perang Badar ketok kemanusiaan. Misalnya salah dalam jual beli atau dalam konflik harta atau dalam apa saja. Itu ketika dihujat sahabat yang lain. Ya, ketika dihujat sahabat yang lain. Mesti Nabi jatuh sebuti. Jangan hujat. Innahu syahidah. Itu jangan hujat. Dia itu syahidah. Karena perang tersulit dalam sejarah. Ya, wong persiapane mukti monggo mapak kafilah. Persiapan perangnya kanggo ngadepi kafilah dagang. Gitu tentara bener. Sebab itu dalam tradisi-tradisi keulamaan sedunia itu tidak ada tawasul pakai perang Uhud atau perang Bani Mustalik apa saja. Semua tawasul mesti di ahli Badriyah Allah. Semua tawasul sampai ada sholawat nopo Badriyah. Ya kalau tawasul Nabi bismillah bilati Rasulillah terus di ahli Badri napa? Ya, semuanya di ahli Badri. Ya. Karena tonggak kemajuan Islam itu dimulai dari perang Badar. Kenapa dimulai dari perang Badar? Itu satu-satunya perang sing wong Islam berhasil mateni dedekote wong kafir. Gini ku teng perang Badar Abu Jahal berhasil dibunuh. Matine Abu Jahal nih rumahnya nggih. Matine Abu Jahal itu bukan sekedar matine seorang tokoh kafir bukan. Lebih dari itu. Matine Abu Jahal sampean kudu roh. Abu Jahal jenenge Abdul Hakam. Bapak dari segala kebajikan. Abu Jahal jenenge Abdul Hakam. Bapak dari segala kebenaran, kebajikan. Mane kabeh keputusan teng kafir Quraisy, keputusan tertinggi itu teng sinten Abu Jahal. Lah wong Islam gedeng nglakopi Abu Jahal. Atau orang kafir jenenge Abdul Hakam. Saking bijaknya Abu Jahal, setiap keputusan lewat dia. Itu yang disebut neng ruang parlemen. Teng Mekah ini dia nonton Darun Nadwa. Satu ruangan yang khusus gue musyawarah para tokoh-tokoh apa? Quraisy. Dan itu pemimpin tertinggi ini sinten Abu Jahal. Celokane Abdul Hakam. Nggih. Niku rumakna. Abdul Hakam niku sangat religius. Bedino nu teng Ka'bah salat. Nggih salat ala dia tapi salat teng Mekah. Teng Ka'bah. Lha niku ana penggaweane itu tawasul teng Ka'bah. Bahkan dia adalah orang sing rawat kiswah Ka'bah. Lalu sing paling ngeri Abu Jahal niki rumakna tenan. Abdul Hakam ini. Tiap dia di Ka'bah, apalagi kalau mau ngadepi perang. Niku ya ta'allaku bi astaril Ka'bah, nyekeli kiswah napa? Ka'bah. Terus orang ini nganggo sumpah pocong. Allahumma fa'ayyuna aqta alirrahim fa'asin hulhuda. Ya Allah, besok saya perang sama Muhammad. Dan hingga saat ini saya tidak tahu yang benar saya atau dia. Ya Allah, siapa yang salah? Jenengan beri kekalahan kematian. Jadi dia pakai ukurannya sendiri dan disaksikan para sahabat, para teman-temannya dia. Besok, dia bilang ke pasukan-pasukannya. Besok itu ukuran kebenaran. Nah aku menang berarti Muhammad salah. Nah aku kalah berarti Muhammad benar. Dan itu dia dungo di astaril Ka'bah. Sampai jangan ngira loh kalau dungo penggawean wong Islam tuh wong jahiliyah seneng dungo. Dia mesti ngeloni Ka'bah. Mulai bisa berdungo seneng parak napa? Ka'bah. Ini sing disebut wa iqalu wa huma in kana hadza huwal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama. Alitina bi'adzabin. Ya Allah, saya atau Muhammad yang layak disiksa.
Jika dia yang benar, maka besok engkau siksa. Jika saya yang salah, maka besok saya siksa. Delalah barang perang Badar, Abu Jahal mati tim. Akhirnya mulai wong-wongnya Abu Jahal itu mulai nama. Lah nak bener sumpah terapai Abu Jahal itu jadi Abu Jahal sih. Jadi orang kita dia mati secara strategi kebenaran. Untuk dia nggak ukuran kebenaran, sing itu kalah berarti salah. Sehingga ukuran dia paham sih? Kalau balik ini, jadi Abu Jahal kodo yang bala-balane angger sesuk ikut sing kalah berarti sing salah. Buat Abu Jahal mati tenan kanca-kancane lho berarti Abu Jahal salah. Nyata ini, ya salah itu ini gak ukuran kok. Mulai itu benih-benih Islam yang kancang-kancangnya itu akeh. Wah, nah itu yang bener Islam, yang bener Muhammad. Itu yang dimaksud intas taftihu faqad ja'akumul fath. Intas taftihu, lamun kowe takok kebenaran sira kabeh. Endi sing bener? Jika kamu tanya siapa yang benar, faqad ja'akumul fath. Sekarang wis ketok sing bener sapa? Rupa-rupanya Nabi Muhammad. Mergo Abu Jahal gawe ukuran kebenaran di sing kalah. Jadi salah ini ukuran dia. Dia tuh religius sekali, dongane di astarin Ka'bah. Juga ada kiai adu kesaktian, angin sing kalah ya sing dongane ngobot kan. Paham ya? Salah diwise maju santai, angger sing kalah berarti dongane ngobot. Salam di keyakinan ngono, bareng kalah tenang kan kowe ketok dongane napa? Ngobot. Akhirnya perang Badar dianggap tonggak dalam Islam. Sebab itu dikenang di ahli Badri ya Allah, di ahli Badri ya. Itu beda dengan perang Uhud, perang Ghadir Usrah, perang Khandaq. Meskipun perang ini orang Islam kalah di Uhud, tapi orang Islam itu tidak mengalami dramatis kayak yang dialami di perang apa? Artinya orang Islam ya siaga perang, orang kafir siaga perang. Jadi normal. Tapi kalau sudah perang Badar, sahabat melaku orang yang perang. Itu pasukan itu butuh iman tenang. Orang niat perang itu pasukan. Mulane lagi ku sahabat sering bantah Nabi sampai yujadiluna kan apa? Mujadalah bantah cara Jawa napa? Padahal tidak ada dalam tradisi sahabat bantah ini enggak. Kok saking ora masuk akal. Mulane dari sahabat, wah anak perang model ngeten ya ka ana mayu sakuna ilal mauti, padha karo kirim batang Nabi ini padha karo kirim mati. Wah iki ora perang, anak perang padha siape ya 50-50, nek niki yo setor nyawa. Nyawa. Mulane dari sahabat ka ana mayu sakuna napa? Wah niki boten perang. Nah niki setor napa? Setor nyawa. Ora banding. Sahabat tangkeme do elek. Nah niki ora perang, tapi setor napa? Nyawa. Mulane sila Quran yujadiluna kafil haqqi ba'dama tabayana ka'an nama yusafuna apa? Koyo-koyo dikirim dengan kematian, orang banding orang. Nah pangeran duwe nopo perjanjian tengipine Nabi lan pangeran nak ngeki ngipi kan enggak persis. Makanya butuh takbir. Dari Nabi kan para pangeran santai. Ketika sahabat takok, "Ya Rasulullah, mbok jenengan konsultasi malih mbek pangeran." Namun salah tafsir, atau salah intro. Dari kanjeng Nabi ya tenang ya, ini Nabi. Ya pokoknya aku itu ngipi untuk wahyu. Nak kue aku apa ngadepi salah sisi ini dua kelompok. Karena foto-foto salah sisi milih yang kafilah maupun ya Rasulullah. Milih yang kelompok itu Nabi. Orang dari ini yang kuat. Ya yang kuat artinya pasukannya Abu. Wakil ya ini gua bareng sahabat do meneng kabeh pertama sing setuju Abu Bakar di rumah. Sahabat Ansor rungono perwakilan setuju. Mane Nabi amen go sahabat Muhajirin nak terwakili kalian sinten Abu Bakar Umar. Ya kelompok sinten Muhajirin. Keng kelompok Ansor rungono sing makili setuju. Mane kan Nabi mengingetti dari sahabat langsung. Apa kita yang kau maksud ya Rasulullah? Iya. Mun derek mawon perang. Kita tidak akan kayak pengecut kayak Bani Israil. Akhirnya Nabi senang banget. Maka sahabat Muhajirin Ansor memberi support, memberi dukungan derek napa perang. Barang ada perang yang dialami ngoten niku. Posisinya enggak strategis. Wis sadar korban turu ngowo, kang turu sunuh, sumpah wong awak disayal ngoten niku selira.
Wah, akhirnya badal niku wonten udan. Mulane udan tenggene perang Badar disebut termasuk wali tiba angkum berisat. Tertua Yusuf kita bihil ab. Itu sampean bayangno, Badar itu padang pasir. Ora ono banyu. Sahabat itu kiri-kiri ra di sepatu bus. Bisa mbok bayangno, mlaku ning gone pasir panas ora ono udan blas. Meleset-meleset. Wes meleset posisine ning wong kafir siaga satu sempurna, persiapane sempurna. Sebab itu butuh hujan kangge supaya diliwati ku gampang. Disebut wa isab bitabil ada. Ben dilamaane wong Islam saged lima. Kene sing disebut dadi udan teng mriki lho hikmahe kata siji go mandi junub. Nomor loro go ngilangi risat. Seton nomor 3 wa isab bitabil ada. Go nguatno bin lima. Dan ini jadi tonggak sejarah. Perang yang kemudian tidak masuk akal sama sekali ternyata dimenangkan oleh umat Islam. Wes ngono deden kote wong kafir Abdul Hakam mate. Mate Abu Jahal utawa Abdul Hakam menyisakan satu teori kebenaran. Yaitu bengine dekne ya ta'allaku bi astaril Ka'bah. Dene donga nyekeli astaril Ka'bah, kiswa Ka'bah ya Allah besok yang salah. Harus jenengan bunuh. Jadi sing mati berarti bukti tak kecuali perkara. Delal Abu Jahal mati. Iku mulai wong-wong paling amat. Mulai sinten? Mulane perang Badar perang paling dikenang dalam Islam. Ana kabeh ulama ngelem ahli Badar, semua ulama bodoh-bodoh sing percaya tawasul mesti milih di ahli Badar napa? Ya. Nah, ana selawat Badriyah ana macam-macam sejarahnya itu pas. Sampai setelah itu banyak sahabat tahu saya itu yang bentuk ya beli. Sahabat yang mantan preman macam-macam. Kalau Khalid bin Walid ya bentuk mantan bentuk ya mantan bentuk ya. Tapi nak orang dari Badar Nabi menengah. Tapi nak orang sahabat bentuk banyak sahabat dulu kayak siapa itu banyak yang dikecam sahabat lain karena perilaku sosialnya misalnya sengketa tanah, yasmin dinding mesti ada masalah sosial. Itu ketika Nabi pernah ya Nabi itu diaturi salah satu sahabat yang terkenal nakal. Nabi rawuh. Itu sahabat liane ya Rasulullah jangan datang. Dia itu begini. Ala innahu syahida badrun. Fala Allah wa yaqulu fi haqqihim i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wong iku masih gendola iku syahida badr. Saya tahu betul Allah ittala ala ahli badr gitu. Allah pernah muncul ala ahli badr. Wa qala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wong-wong sing menangi perang Badar wis sak enak mrapopo tak sepuro kan. Lho ternyata masih kok. Malu masih itu fakot gopar tuh. Itu belum ada jaminan gitu dari Tuhan kecuali di ahli nopo Badar. Jadi ahli Badar sing bariku mbedik ki pirang. Sahabat sing bedik ki pirang-pirang. Sampeyan delok asbabun nuzul kitab apa wae. Innal hasanati yuzibnat. Asbabun nuzul kurang ajar. Sahabat itu adol kurma ning teras, ya teras omahe. Bareng sing tuku ku ayu. Wah, penjero langkung saya. Barang itu jero dia. Langkung saya aksi ini bokor manis. Lu kan delok tentara semua tafsir teman-teman, aboten percaya. Ya cara sampai ada rahasia, masuk sahabat beli ya, nak wis dadi sahabat ya tua ya khusuk-khusuk. Sing cek beling ya pirang. Ya kalau santri cek beling ya napa? Pirang. Jangan sampai rodo. Kalau lagi saya mau beli ya pirang-pirang. Jadi kiai di sana kakean tinggal, dari tirakatnya melaku wali songo. Jadi kiai gede kakean tinggal, gawane gede. Ya, kita ini di Cina dikawin nonton. Tapi kan sebenarnya dikawin ono proses haram. Ya SMS-an, caper, barang. Diambung, barang untuk jeruk dia. Lihat dasar sahabat, dari itu tersiksa. Dia cara itu. Nah orang nabi kan kok nabi. Ya Rasulullah kalau ngalami ngeten sebuti. Sampai orang aja final hasanat yudibnat. Ya hasanamu sing mbok kudu mbok akeh-akehi mergo iku bukti bahwa mereka juga manusia ngalami termasuk maksiat bantah Nabi. Dalam sejarah ada sahabat bantah Nabi, tapi sing bantah kira-kira kados iki. Wa inna fariqam minal mu'minina la karihun yujadiluna kan apa? Mulane tengah sini sampai ngerti ya bahwa semua sahabat adil, semua sahabat baik itu memang iya. Kita harus berkeyakinan demikian, tapi mereka juga manusia, punya proses-proses kemanusiaan yang wajar.
Nah, tapi khusus sing syahidah Badron itu Nabi mboten angsal. Mau wedi tenan. Kanjeng Nabi kok wong sing syahidah Badron mesti akhirnya Nabi kersa rawuh teng sahabat sing terkenal preman kersa. Ini wae. Jangan hujat dia. Innahu syahidah apa? Itu diteruskan ketika periode Aisyah. Itu sampean ben roh sejarah. Aisyah itu perang di Ali. Kan peristiwa wakatil jangan. Kubune Aisyah menghujat kubune Ali menghujat Aisyah. Itu setiap kali ada hujatan kok nyerempet orang sing syahidah Badron. Niku mesti Aisyah, "Mah, jangan teruskan. Kalau orang itu jangan. Innahu syahidah Badron." Ali yang ngono. Nah, kelompoknya ngeyak kubu Aisyah kok sing melok perang Badar. Jangan hujat innahu syahidah Badron. Mergo wong sing menangi perang Badar untuk jaminan maklumat situm takut lupa apa? Lho sok. Karena semua sejarah kegemerlapannya Islam yang kita rasakan sampai sekarang iku tonggale kok peristiwa perang napa? Kok satu-satunya perang sing ora sekedar iso mateni Abu Jahal tapi pertaruhan kebenaran. Kok sumpah pocong ngoten. Wong yang mati tenan berarti sing salah. Ora medeni kados napa sumpah napa? Pocong. Nah salah dhewe Abu Jahal gawe sumpah napa? Pocong. Fa'ayuna akto alir rohim fa'akin hul godat. Pokoknya sesuk sing salah kudu jenengan pateni ya Allah. Dungane tengkak dibule sing mata dek. Ini berjane wong Islam teng mriku. Paham ya? Nah ini saya walhasil intinya sahabat ngendikane Allah kon milih perang mbek kelompoke Abu Jahal. Mergo nak menang ngetokno ana campur tangane pangeran. Iku sing disebut wa ma romaita id romaita walakin wa napa. Mulane bareng menang sahabat GR wong pasukan cilik kok menang mbek pasukan gede. Pangeran sing gentenan rangno. Salam taqtuluhum walakin wa qatalahum. Wa ma romaita id romaita walakin wa napa. Kowe iku ora menang perkara pasukan pasukan sithik nek wedina. Wa ma romaita id romaita walakin wa napa. Lha nabi ku malah nih agama mesti ana jagat kula balik malih. Nabi niku njupuk Hasan min Turabin, sak genggam kapan min Turabin. Sak genggam lemah ditaburno ning ayunal kufar. Iku wong kafir pasukan Abu Jahal kliben kabeh. Kan gak mungkin sak genggam tanah kemudian nilipno wong kafir. Lalu sahabat ini saya di perang Badar, dari sahabat-sahabat aku iman be Muhammad itu wis suwi, tapi lagi gak orang malaikat. Mergo agrape mateni wong kafir niku urung pedange urung tok wong kafir udah suwe jeblok. Jadi ku tenan. Wong kafir keliliben kabeh. Orane bareng sahabat ngrasa menang mbek ana Quran salam taqtuluhum walakin nawa. Salam taqtuluhum hakikate kowe ora iso mateni wong kafir walakin nawa. Iku pangeran langsung sing mateni. Wa ma romaita id romaita walakin nawha napa? Kowe ora iso balang wong kafir mbek lemah sithik balang wong kafir mung pirang-pirang. Iku ya pangeran dhewe. Walhasil pangeran cara ngendikan ngetokno pangeran kowe ora melok-melok blas. Cuma kowe tak iso ngapik tetep wani ngono. Pak, dadi menange iku ora iso andhes blas, mau diitung mergo wani. Iku sing disebut falam taqtuluhu walakin nawha napa? Kota lagu. Wa ma romaita id romaita walakin nawarum. Jadi dihitung apinya perkara wanita. Paham? Nak menangi total ibu campur tangannya paham ya? Mulai dari sahabat-sahabat lagi ku di neraka makhluk gaib di malaikat ini lagi ku. Mulai bariku ambil orang yang gendol dinyak kanca-kancane. Gaiku kok gendol rasis pura pangeran. Nabi belok. Orang aku roh dewe pangeran nang Andi Badrin muni malu apa? Masih itu. Pakot gofar itu apa? Ane kula termasuk dadi kiai rapati khusyuk. Kula nu pede. Pokoke ana hadis talibul ilmi jalur sepura malaikat. Nah, aku ora trimo talibul ilmi penyebar ilmu. Ndak kita harus yakin loh. Paham ya? Terus niku sejarah. Sebab niku kesaksian sahabat saya tidak pernah memanggal orang kafir dalam perang Badar. Sedurunge dipenggal wong kafir wis mati dhisik. Wis keliliben kabeh. Wis dimaksud napa falam taqtuluhum walakin nawha napa qatalahu. Wa ma romaita id romaita walakin nawha napa romaita. Wal yubliyal mu'minina min dunapa balaan hasanah. Dan dalam perang Badar itu ada ujian yang bagus.
di mana satu sami'na wa atokna, satu komitmen sami'na wa atokna kemudian berbuah manis. Meskipun sami'na wa atokna padahal yang tidak rasional. Yung pasukan ora pasukan perang, kon ngadepi pasukan perang. Wis ngono bareng wantuk tani turu julep bisa bebayangno. Persiapan militer siaga 1 kabeh perang berju. Tani turu julep, kowe iso bebayangno. Iku kira-kira ngadepi pitike kalah, malah kon ngadepi pasukan. Wong tangi turu ora iso sampean bayangno, tangi turu kecak-kecik junub. Bariku kon tapi gara-gara barokah sami'na napa? Waduh, akhirnya men. Nah terus dindut ning pondok-pondok. Pokoke guru iku kontroversial wae. Pokoke sami'na. Jebule ra kontroversial tenan. Sak kontroversial ra mau pamane salah. Paham iki maksud falam takduru walakin nawha qatalahu wa ma ramaita id ramaita walakin nawha napa